Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Kita mohon kepada Allah dijadikan orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa, serta kita ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketetapan, ketentuan, qada, qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap dijadikan oleh Allah orang yang gemar melakukan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa menjadikan media yang tersedia dan kegiatan-kegiatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas silaturahim kita, sehingga dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan amal yang soleh yang pada saatnya kita berada dalam keadaan yang terus-terusan berbuat baik, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, digolongkan ke dalam orang-orang yang termasuk orang yang menjadi abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan Al-Quran suratul Fatihah, dan kita hapuskan dengan nafasan penuh dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan tujuan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala bertujuan menciptakan kita untuk menjadi ahli ibadah, untuk menjadi orang yang mengabdi hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita mengabdi kepada Allah, maka kita diberi petunjuk cara mengabdi, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Cara beribadah dan cara memohon pertolongan diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas
syiratal mustaqim. Ista'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Hiduplah di dunia dengan asyiratal mustaqim, dengan petunjuk di jalan yang lurus. Siapa yang pernah mengikuti jalan yang lurus, itulah an'amta alaihim, para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya dan khusus untuk Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Bukan hanya bagi manusia menjadi rahmat Rasulullah, tetapi bagi seluruh alam, termasuk kucing, meong, ya, ayam, semuanya termasuk semut mendapatkan rahmat Allah dengan diutusnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa mendapatkan rahmat Allah? Melalui pengamalan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran yang ideal dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selaku umatnya diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti contoh teladan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Termasuk beliau memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang namanya manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, bagi manusia. Dan manusia yang terbaik adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Dan sebaik-baik amal adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Jadi kalau nanya pada sesama yang mana? Tentunya prioritasnya adalah yang terdekat kepada keluarganya, kepada ahlinya. Anak, istri, ibu, bapak, kemudian semua yang ada di sekitar kita, ya, yang namanya keluarga. Tentunya setelahnya di keluarga kita juga harus mengembangkan ke luar keluarga, ke lingkungan, ke komunitas, termasuk untuk seluruh yang sempat kita berinteraksi. Insya Allah dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita mencoba sedikit demi sedikit belajar Al-Quran dari mulai membacanya, memahaminya, menghafalkan, dan kemudian mentadaburkan atau mengamalkan dan menikmatinya, kemudian kita mencoba sedikit demi sedikit untuk menyebarluaskan kepada orang lain, insya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas di Sukamiskin, Kota Bandung, cuaca ya Bu ngari-rincik punya hari Jumat ngari-rincik ya. Itu bukan tanggal 13 Bu ya. Sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 4 Ramadan, kemudian tanggal Maretnya tanggal berapa Bu? Jadi ngurangan. Berapa Bu? Udah ngurangan dicuke ini punya tuh menang kalahin KPU orang malin tukang motong dan tukang nambah. Ya, alhamdulillah di saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, istiqomah, dan insya Allah kita berjamaah untuk membaca Al-Quran, membiasakan jinten ngaji unggal dinten untuk mencapai mutmainnah, mencapai ketenangan kolbu. Insya Allah Bu, dengan ngajinya unggal dinten kita akan bahagia, istiqomah, berjamaah, terus-terusan membaca Al-Quran. Berjamaah bisa diartikan bareng-bareng kumpul, atau mungkin bisa melalui media, atau mungkin melalui berbagai kesempatan. Alhamdulillah di hari ini yang melalui internet ada hadir dari Bandung, Kang Ahmad Widiadi dan keluarga, dari Bandung juga Ibu Isyuliati bersama keluarga, dari Bandung juga arah sebelah timur sedikit Ranca Ekek Teh Apis bersama keluarga, dan dari Cirebon lebih ke timur lagi nih Ibu Irin bersama keluarga.
Baik Bapak Ibu, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kebahagiaan kita teruskan dengan membiasakan membaca Al-Quran. Dan hari ini yang akan kita baca masih di surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang akan kita baca hari ini ayat 161, 162, 163, 164. Insya Allah mudah-mudahan 4 ayat hari ini kita baca. Kemudian kita akan mendapatkan kesempatan untuk senantiasa menjadikan diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabiyyin an yaghdab wa man yaghlul ya'ti bima dhanna yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhamun. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بشير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah baca 4 ayat dari surat Ali Imran mulai ayat 161 sampai 164. Kita perhatikan dari yang kita baca tadi, ada yang ayat paling sering kita dengar Bu ya, yang ayat ke-164. Ya, apa isinya? Mari kita lihat. Ya, menurut tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat-ayat yang kita baca tadi kita lihat maknanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Bapak Ibu, di ayat 161 masih penegasan tentang apa yang terjadi setelahnya terjadi perang Uhud. Di antaranya mereka yang hadir atau para orang-orang yang ikut andil, biasa gemeremeng iri. Yang iri itu biasanya yang nggak ikut berjuang dan yang berjuangnya tidak ikhlas. Nu teu ini tapi hayang kabagian. Berapa kemarin Bu yang berangkat mau perang Uhud? 1.000. Yang sampai ke medan perangnya berapa orang? 300-an. Yang 700-nya di mana? Yang 300 caricing di pipir imah ya ngarona we di dieu cenah urang mah jung we nu rek aridit mah. Nah, yang 300 lebih lagi kemudian di tengah perjalanan mereka berhenti mogok tidak mau berangkat, sisanya sekitar 300 orangan baru berangkat. Ternyata menderita kekalahan karena ada ketidaktaatan kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kemudian beberapa sahabat terbunuh, ada 70 orang syahid, kemudian salah satunya adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya itu, nah mereka kan punya harta rampasan perang dibawa dan ketika akan dibagikan tentunya membagi harus sesuai dengan peran dan potensi yang sudah yang sudah disumbangkan. Ya, biasanya sok yang dibagi rata, yang dibagi rata teh nutu milu berjuang. Di Bapak Ibu lamun ayeuna nu pembagian sembako sok hayang bagi rata atuh tah manehna teh teu berjuang begitu. Aya hayang kabagian. Anu berjuang mah teu tara nyebut bagi rata. Cek nu berjuang mah bagikan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Kan gitu punya. Nu capek-capek, anu cicing-cicing. Tapi pas pembagian, taruhlah dengan 100.000. Ya gitu ya. Sok ngaji, jeung nu tara ngaji, gitu sarua. Sok ibadah, jeung nu tara ibadah, sarua. Eta teh kahayang anu tara ibadah. Pas zakat nama yang kebagian, pas sholat nama mumul. Punya sekali nanti kebagian zakat ngamuk, ya kan Bu ya? Kayak begitu. Nah, ini telah bergabung juga Pak Yani ini dari Semarang ya. Ibu Yani ini Pak. Kemudian ada Ibu Hilda juga dari Cirebon. Alhamdulillah sudah bergabung. Ibu Yani atau Teh Yani ini tidak kelihatan, belum kelihatan gambarnya ya. Kemudian berikutnya di ayat 161 itu disebutkan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi Bapak Ibu disebut khianat di sini adalah dia menyembunyikan. Alhamdulillah ternyata Ibu Yani ini dari Bengkulu rupanya ya. Alhamdulillah ya bersama keluarga ya. Selamat bergabung Bu ya.
Kemudian berikutnya adalah kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Jadi di dunia pembagian itu diberikan kesempatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk membagi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Ya, dengan bahasa sekarang mah dengan kompetensi dan potensi serta perjuangan yang sudah diperlihatkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, termasuk nusok nyumputkan. Ya, ingat Bapak Ibu pernah ada kejadian bahwa seseorang itu dianggap oleh orang lain syahid, tapi ternyata dia oleh Rasulullah dia bukan syahid, dia adalah maling. Karena apa? Dia kelihatan di depan orang lain itu berjuang, ya, berjihad, memanggul senjata, membawa panah dan sebagainya, berjuang, tapi kemudian dia dinyatakan bukan syahid. Karena apa? Ternyata di jubahnya ada menyembunyikan sebuah hiasan yang dicuri atau yang bukan yang dicuri, yang diambil dari orang yang musuh, ya, kemudian dia umpetin, dia tidak kumpulkan. Jadi Bapak Ibu kebiasaan kalau setelah perang apapun yang dibawa dikumpulkan dulu, senjata, peluru, kemudian baju besi, segala sesuatu dikumpulkan, baru nanti ditanya ini siapa yang bawa. Saya, kata Pak Dede. Ya, sok Pak Dede cekal heula, suruh dipegang. Nah, terus yang lain ada nggak yang mau? Kalau ada yang mau maka dibagi. Nah, tapi kalau nggak ada yang mau, udah Pak Dede untuk Pak Dede, gitu ya. Nah, ini pas semuanya udah dibagi, mana nama Cici ingin kelihatan kan seperti itu Bu. Sekarang banyak yang kayak gitu Bu. Sok mung halim teu abdi mah. Teu priyogi abdi mah, teu priyogi padahal mana nama maling ti heula dialungkeun ka pamajikanana. Ya. Nah, ikut kurban pas kayak gitu Bu. Ya sabdi mah teu kabagian ge heueuh da maneh bagus cokot kontol nanti heula. Terus Bu. Ayeuna sakitu Bu. Kudu diomongkeun eta teh gitu teh jahat begitu teh Bu. Maling sok sanajan ngan saukur kanjut domba. Itu ya. Oleh kanjut padede, kanjut domba. Ya, gitu. Kanjut teh jorang Bu, kanjut kunangnya gitu punya. Ya, jadi nanti akan dipertanggungjawabkan dan ternyata Rasulullah benar, dia bukan syuhada, dia adalah orang yang tidak baik. Kenapa? Coba cek, ketika dia mati di jubahnya itu ada perhiasan, bisa jadi mungkin gelang atau kalung yang diambil dari yang dia sempat ambil dari orang yang terbunuh atau dari kaum musuhnya, gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita juga kalau dijadikan sebagai pengurus ya yang harus membagi-bagi kebiasaan di kita. Lamun ayah anak kurang datang, Pak Dede kan nggak bagi jamu, biasanya mah anak kurang dihilangkan, bener deh. Sok buktikan lah, kurang masuk ningali, lamun ayah pembagian itu pang ningali. Ini ada kerjaan saya makan gitu, ningali nuker nggak bagikan, letak ditarik. Ini orang Bandung sopatan deh, kata waktu itu gara-gara CCTV. Nah, gitu ya. Kemarin wali kota mah ya da benang deui ya 4 sia benangnya kabeh. Nah, Pak Teguh benang mah teuing da. Teu kabagian naon ke Pak Teguh ya. Masya Allah. Ya. Jadi di ayat 161 ini adalah cerita atau kisah bahwa sepulang dari perang Uhud harta ghanimah itu dibagikan oleh Rasulullah dengan cara yang diatur oleh Allah. Tetapi ada orang yang berkhianat, yang mengambil harta tanpa diketahui oleh Rasulullah atau dia ngumpetin duluan. Ya, Masya Allah. Di kita namanya koruptor, ngumpetin duluan. Sembako rek dibagikan ke rakyat, ku menteri sosial dicopot 10.000 ti saurang, sabaraha juta rek dibagikan kali 10.000. Alhamdulillah geus diasupkeun ka penjara. Ibunya eta menteri, bupati nyokot sabaraha. Terus ayeuna geus katewak deui Bu, anu kamari urang Covid, alat alat pengaman diri ya. Ternyata malingnya itu loba Bu. Ya, di negara orang mas serba maling. Kenceng masjid we di maling. Ya gitu Bu ya. Padahal can Bu aya eusian kotak masjid punya. Biasanya yang isiannya kan receh. Jadi begitu ngetes itu benar-benar eta isian kocok-kocok aya terus bawa gitu punya. Beneran berang bisa kan ewaknya.
Setelah maling nanti lain batur, lain di Amerika, lain di Thailand, punya tetangga seorang tahu itu. Dia maling nanti tara ke masjid, Bu. Jadi nyaho yang di masjidnya sok aya jelema. Ya. Nah, baik. Berikutnya ke ayat 160. Apakah orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang benar dari Allah, kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, sekarang silakan baca lagi 4 ayat itu. Saya ada pertanyaan. Silakan. Langsung harus mati. Udah hafal, Bu? Oh, disuruh membaca itu maksudnya suruh menghafalkan. Siapa tahu nanti dites. Baik, Bapak Ibu, dari ayat 161 sampai 162 menceritakan tentang ada kelakuan manusia. Saya itu takut ada yang berjiwa maling. Kelihatan seperti pejuang, tapi sebenarnya maling. Di negeri kita sekarang ada yang wajah pejuang tapi seperti maling. Ada yang level menteri, ada yang level gubernur, ada yang level wali kota, ada yang level bupati, bahkan ada yang level kepala desa. Seperti berjuang, kayak baju-baju seragam, kemudian demi Allah, bertakwa dan seterusnya. Disumpah pakai apa? Ngumpetin, maling, ya disebutnya rada keren di orang koruptor. Alhamdulillah, bapakku koruptor, jangan bangga gitu ya. Mantan koruptor, tapi sekarang ada yang bangga karena bisa jadi anggota dewan lagi.
nanti maling lagi. Ya, baik. Jadi angka yang 161 menceritakan bahwa semua perbuatan itu terjadi dan akan diminta pertanggungjawaban. Ya, menyelewengkan dari apa yang menjadi hal yang